Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, kepada saya, dimana pada kesempatan kali ini izin memperkenalkan saya Rudi Setiawan dengan NIM 20312169 dari Prodi PPKN mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ardana MKP. Pada kesempatan kali ini saya izin mengerjakan tugas yang berkaitan dengan video presentasi, di mana video presentasi ini tentang pendidikan kewirausahaan kemudian dikaitkan dengan kewarganegaraan. Maka dari itu, mari kita ucapkan sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendirikan menara Islam dengan pedang tauhidnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, langsung saja ada beberapa yang ingin saya jelaskan tentang pendidikan kewirausahaan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Sebelum itu, kita harus pahami terlebih dahulu. Judul besar kita adalah kewirausahaan pendidikan, yang dimana di sini mengangkat tentang pendidikan sebagai barang ekonomi. Ini saya ambil dari materi beberapa yang telah diberikan oleh Bapak Ardana melalui kuliah daring, yang kemudian pada materi kali ini saya ambilkan dari buku ataupun e-book yang telah dikirimkan oleh Bapak Ardana melalui WA Group. Nah, pendidikan sebagai barang ekonomi. Kemudian di sini relevansi pendidikan, di mana dalam pendidikan sebagai barang ekonomi ada relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan di sini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, ataupun yang A, konsep dasar ekonomi pendidikan. Yang kedua, yang B, pendidikan dan sumber daya manusia. Yang C, pendidikan dan perekonomian. Di situ nanti akan saya jelaskan, akan kita bahas 3 konsep tentang relevansi pendidikan. Kemudian selanjutnya itu ada pendahuluan. Secara umum dapat didefinisikan bahwasanya pendidikan adalah suatu ilmu yang mengajari perilaku manusia dalam pemanfaatannya. Kemudian ekonomi merupakan salah satu cara sebagai sumber daya manusia agar menghasilkan sesuatu manusia yang berkualitas. Nah, itu tadi awalan dari konsep relevansi pendidikan. Kemudian masuk yang poin A, konsep dasar ekonomi. Di sini konsep dasar ekonomi dalam penjelasan
Ekonomi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi dalam menganalisis berbagai hal terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama dalam membangun ekonomi suatu bangsa. Lanjutan, topik-topik yang dibahas dalam ekonomi pendidikan yakni 1. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Keuntungan yang diperoleh dari investasi di bidang pendidikan, termasuk pada kajian ini diperhitungkan untung rugi ekonomi sosial diri dalam investasi pendidikan tersebut. Yang ketiga, pengaruh pekerja berpendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pembiayaan sektor pendidikan efek terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan. Yang kelima, kualitas tenaga pengajar dan institusi pendidikan. Itu kemudian yang berkaitan bahwasanya ekonomi dan pendidikan itu berkaitan satu sama lain. Kemudian di sini ada saya tampilkan tabel kriteria pendidikan investasi manusia dan fisik. Bahwasanya ada beberapa kriteria. Yang pertama biaya di sini manusia, biaya sosial, biaya ekonomi, fisik, biaya ekonomi melalui penyusutan. Jadi biaya di sini, biaya sosial, biaya ekonomi itu pasti akan berkurang. Tidak dapat diinvestasikan, tetapi akan berkurang. Artinya walaupun diinvestasikan itu akan berkurang. Kemudian manfaat sosial, manfaat ekonomis. Manfaat sosial, manfaat ekonomis, pasti dalam manfaat sosial itu dapat membantu orang lain. Manfaat ekonomis pasti akan meningkatkan penjual belian waktu tidak langsung dan semakin berguna secara non-linear, langsung dan semakin berkurang kegunaannya. Pasti dalam penggunaan waktunya itu akan berguna secara tidak terus-menerus, tetapi dalam tidak menerusnya itu akan berkurang. Sifat kegiatan konsumsi dan investasi, sumber pembiayaan, individu, rumah tangga, dan pemerintahan, kalangan yang merencanakan. Itu kemudian kriteria perbedaan antara investasi manusia dan fisik. Nah, berbeda dengan investasi pendidikan. Investasi pendidikan itu pastinya akan terus dapat digunakan. Investasi pendidikan itu tidak ada ruginya karena kita berinvestasi ilmu, berinvestasi pendidikan yang kemudian dalam perkembangan zaman pastinya pendidikan itu akan terus diperlukan secara tingkat dan bertingkat begitu. Yang B atau yang kedua, pendidikan dan sumber daya manusia. Kita pahami dulu, sumber daya manusia adalah orang-orang yang merencanakan dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber dan finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Pasti kita pahami, SDM di sini adalah orang-orang yang akan melakukan, yang akan menjadi motor penggerak dari produk-produk yang akan digunakan. Terkhusus di sini adalah pendidikan, bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian sekurang-kurangnya ada 4 kebijakan pokok yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam upaya dalam peningkatan sumber daya manusia di suatu negara. Pendapat Mulyadi 2006 yaitu 1. Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani, dan kejuangan maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman sehat. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, pengembangan Pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM. Lanjutan, kebijaksanaan dalam peningkatan kualitas hidup. 1. Pengembangan pendidikan harus memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa mendatang. Dalam arti responsif terhadap dinamika pembangunan dan permintaan pasar kerja sehingga sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan terutama kepada penduduk miskin dan daerah terpencil. Yang ketiga, untuk penduduk miskin peningkatan kualitas dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis
dan kemandirian dan bersama-sama melepaskan diri dari kemiskinan. Yang keempat, menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pesanan gerakan keluarga berencana dan serta meningkatkan. Nah, memang bahwasanya itu harus seimbang antara zaman, pendidikan, dan hal-hal yang itu dapat memperlambat antara ekonomi dan pendidikan. Kemudian kita kaitkan yang C atau yang pembahasan yang ketiga, pendidikan dan perekonomian. Kita akan memulai investasi terkait dengan peran pendidikan dalam masyarakat modern dengan melihat pada beberapa fakta yang muncul. Pasca Perang Dunia Kedua dapat diobservasi terjadi kenaikan secara global terhadap aksesibilitas terhadap pendidikan yang diukur dalam jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan tersebut. Tingkat masuk sekolah yang didefinisikan rasio antara jumlah masyarakat yang masuk pada suatu total pendidikan dibandingkan dan keseluruhan populasi, di mana terjadi peningkatan negara berkembang dan mengurangi kesenjangan pendidikan dengan negara atau negara-negara maju. Ini saya tampilkan beberapa peningkatan jumlah pendidikan atau peningkatan jumlah sekolah-sekolah yang ada di beberapa negara. Kemudian, berdasarkan fakta yang dapat terlihat bahwa negara yang mampu memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi, di mana dengan semakin rendahnya perbedaan pencapaian pendidikan di dalam populasi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara teori total jumlah dari pencapaian pendidikan ialah tanpa ada batasan, namun secara pelaksanaan di lapangan, hal ini memiliki batasan di dalam populasi, di mana salah satu ekonomi ialah tidak rasional untuk tetap bersekolah pada usia tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun pendidikan secara teori dapat diakses oleh semua level usia, namun ternyata masih ada batasan yang menurut sebagian populasi bahwa tidak rasional untuk tetap bersekolah pada tingkat usia tertentu. Jika dapat ditarik benang merah atau berbagai isu yang bahas berkaitan pada pertama ini, telah terjadi suatu peningkatan aspek pendidikan berbagai belahan dunia. Itu mengenai ekonomi dan pendidikan. Kemudian kita kaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pastinya pendidikan kewarganegaraan di sini tidak lepas dari pendidikan apa yang telah dijelaskan tadi. Pendidikan kewarganegaraan ataupun kepancasilaan pastinya membahas tentang warga negara dan kepancasilaan yang kemudian dalam kita kaitkan dengan sektor ekonomi, pastinya pendidikan dan ekonomi itu saling membutuhkan. Kita ibaratkan sekolah itu sebuah lembaga perusahaan yang dimana lembaga perusahaan tersebut harus ada manajemen bisnis, di mana dalam lembaga pendidikan pastinya kita akan temui di setiap lembaga-lembaga pendidikan memiliki moto-moto, memiliki jargon-jargon, memiliki sponsor-sponsor yang dimana itu untuk menjadikan daya tarik orang untuk memasukkan anaknya sekolah tersebut. Nah, ketika kita ibaratkan itu sebagai perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut dapat menghasilkan barang yang banyak? Bagaimana perusahaan tersebut dapat mengajak orang untuk membeli ke perusahaan tersebut? Begitulah dengan sekolahan, lembaga pendidikan, bagaimana menyediakan produk-produk unggulan, menyediakan produk-produk yang unggul dalam memberikan daya tarik terhadap sekolah tersebut. Begitu dengan kewarganegaraan, begitu dengan kepancasilaan. Bagaimana Pancasila dapat menjadi sebuah produk unggulan, menjadi sebuah produk mata pelajaran ataupun mata kuliah ataupun mata pelajaran yang dimana itu menjadi sebuah mata kuliah favorit, menjadi mata pelajaran favorit. Ada beberapa sekolahan yang ada di Wonogiri itu namanya SMK Pancasila. Di situ Grand Design SMK Pancasila, artinya Pancasila itu sendiri menjadi sebuah grand design sekolah yang kemudian dapat membentuk karakter-karakter mahasiswa ataupun karakter siswa yang tidak lepas dari namanya karakter bangsa yang dilalui dengan lembaga pendidikan yang memegang teguh kewarganegaraan dan kepancasilaan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi sebuah pelajaran kita semua. Dan apabila dalam penyampaian ada kekeliruan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah baik dalam pengerjaan tugas saya. Terima kasih, saya akhiri. Nun wal qalam bimasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.